Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalhak. Saya Abraham Yustra Ginti. Saya Rizky Ferdias Daniel. Saya Priyanti Navia dengan NIM 235040201111032. Saya Ilmiah Khoniatus Sabrina dengan NIM 235040200111005. Kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan tanah. Nah, apa sih pengelolaan tanah itu sendiri dan mengapa kita harus mempelajari tentang pengelolaan tanah dan bagaimana cara kita mengelola tanah itu dengan baik. Nah, di sini tujuan dari materi pada kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konservasi tanah atau pengelolaan tanah yang dikaitkan dengan pertanian sustainable atau pertanian berlanjut. Nah, adakah masalah lingkungan yang bisa dan harus kita tangani segera sebelum munculnya sebuah masalah pada lingkup pertanian atau yang lebih global seperti krisis pangan dan lain-lain. Terus yang kedua, pada masalah yang mana pengetahuan dasar ilmu tanah ini dapat bermanfaat pada bidang pertanian. Dan yang ketiga yaitu apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya kita bisa mempertahankan dan menjaga supaya pertanian sustainable ini bisa tetap berlanjut. Nah, contoh khususnya yaitu masalah tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, tsunami di Aceh itu sendiri terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 yang mana tsunami tersebut tuh sangat berpengaruh pada bidang pertanian di daerah Aceh. Bencana tsunami tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada tanah pertanian. Yang pertama yaitu akumulasi pasir dan lumpur laut. Akumulasi yang dimaksud di sini yaitu penambahan sehingga terjadi penimbunan pasir dan lumpur laut pada area tanah pertanian. Hal ini karena disebabkan oleh bencana tsunami tersebut. Yang kedua yaitu salinitas pada tempat tergenang. Salinitas artinya indikasi jumlah garam dalam tanah atau tempat yang tergenang tersebut. Yang ketiga, hilangnya lapisan atas dan pemadatan. Yang keempat, dangkalnya saluran irigasi. Pendangkalan saluran irigasi dapat menyebabkan lambatnya laju penyebaran air. Mengapa lumpur laut menjadi masalah bagi tanah pertanian? Lumpur laut menjadi masalah bagi tanah pertanian karena lumpur laut tidak bertekstur, lumpur laut tidak berstruktur, serta tidak memiliki kandungan bahan organik. Dalam lumpur laut tersebut juga terdapat aktivitas organisme. Lalu KTK dan kemampuan menahan air lumpur laut ini rendah sehingga memudahkan unsur haranya hilang dan meningkatkan risiko kekeringan. Tekstur lumpur laut yang padat ini juga menjadikan akar tanaman sukar ditembus sehingga tanaman menyebabkan mudah tumbang. Lalu, mengapa salinitas menjadi masalah? Nah, balik lagi, salinitas merupakan jumlah kadar garam pada suatu tanah. Nah, presentase garam yang dapat ditukar atau natrium yang dapat ditukar ESP adalah jumlah relatif ion natrium yang ada di permukaan tanah yang dinyatakan dalam presentase dan dari total kapasitas tukar kation atau KTK. Tingkat natrium yang tinggi dapat mendispersi partikel tanah liat yang mengakibatkan rusak atau hilangnya struktur tanah, serta dapat merusak jaringan tanaman, menghambat serapan air dan hara. Namun ada beberapa tanaman yang dapat bertahan pada salinitas dengan ESP 20% seperti padi, wortel, keladi, dan selada. Hilangnya lapisan atas atau desurface. Lapisan atas atau lapisan yang subur ini dapat hilang karena sebelumnya tersapu oleh ombak tsunami tersebut. Selain itu, lapisan atas ini bisa hilang
karena penggunaan bulldozer untuk pembersihan lahan pertanian. Nah, pengembalian lapisan atas atau lapisan yang subur ini sangat sulit dilakukan dalam waktu yang dekat kecuali dengan tanaman tertentu seperti tanaman kelapa dan tanaman pepohonan yang toleran, pemberian pupuk berat dan bahan organik serta inokulasi, serta penanaman tanaman toleran dan cepat tumbuh seperti leguminos, yaitu jenis tanaman kacang-kacangan. Rencana penanggulangan. Yang pertama yaitu evaluasi kerusakan dalam satu transek, yakni proses pengamatan dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kerusakan yang terjadi dalam suatu area atau jalur tertentu. Transek merujuk pada garis atau jalur yang melintasi area yang ingin dievaluasi. Yang kedua yaitu ada perumusan masalah. Ini merupakan langkah yang digunakan untuk merencanakan penanggulangan kerusakan. Perumusan masalah melibatkan identifikasi kerusakan yang terjadi, analisis penyebab kerusakan, dan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada rencana rehabilitasi, yaitu rencana yang dirancang untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi yang terdampak oleh kerusakan. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kerusakan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. MONEV atau monitoring dan evaluasi adalah proses dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa rencana penanggulangan kerusakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai hasil yang diharapkan. MONEV melibatkan pengumpulan data, analisis kerja, dan penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil. Kerjasama dalam konteks rencana penanggulangan kerusakan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, sektor wisata, dan kerjasama internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana penanggulangan kerusakan. Contoh umum masalah lingkungan di Indonesia, di antaranya air. Air yang tersedia di suatu wilayah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, pertanian, dan industri. Hal ini melibatkan pengukuran dan pemantauan sumber daya air seperti sungai, danau, dan akuifer, serta perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian buffering. Buffering air merujuk pada kapasitas suatu sistem untuk menahan dan mengatur aliran air. Hutan, rawa, dan vegetasi lainnya berperan penting dalam menjaga keberlanjutan siklus air dan mengurangi risiko banjir atau kekeringan. Kemudian kekeringan itu terjadi ketika pasokan air tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Faktor-faktor seperti kurangnya curah hujan, perubahan iklim, dan penggunaan air yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kekeringan. Sedimen merupakan partikel-partikel padat yang terbawa oleh aliran air dan terendapkan di sungai atau laut. Tingkat sedimen yang tinggi dapat menyebabkan pendangkalan sungai, kerusakan ekosistem perairan, dan mengurangi kapasitas penyimpanan air. Selanjutnya ada kualitas air, yaitu merujuk pada kondisi fisik, kimia, dan biologis air yang mengaruhi kegunaannya. Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian domestik, dan aktivitas manusia lainnya dapat mengurangi kualitas dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem perairan. Terakhir ada longsor, yaitu terjadi ketika batuan tergerus oleh air atau tekanan lainnya menyebabkan pergerakan massa tanah yang cepat dan merusak. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan penggundulan lahan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko longsor. Kemudian ada biodiversitas, yaitu keragaman hayati termasuk genetik, spesies, dan ekonomi. Beberapa hal yang berkaitan dengan biodiversitas adalah, yaitu yang pertama ada hama dan penyakit. Biodiversitas berperan penting dalam mengatur populasi dan hama penyakit. Keragaman hayati menyediakan habitat bagi predator alami yang dapat mengendalikan populasi hama. Kemudian ada global dan lokal. Biodiversitas memiliki dimensi global dan lokal. Di tingkat global, biodiversitas mencakup keanekaragaman hayati di seluruh planet ini. Di tingkat lokal, biodiversitas merujuk pada keanekaragaman hayati di suatu wilayah tertentu, seperti hutan, sungai, atau terumbu karang. Kemudian ada atas tanah, di atas permukaan tanah, dan di bawah tanah.
Biodiversitas tidak hanya terbatas pada organisme yang hidup di atas permukaan tanah. Ada juga keanekaragaman hayati di atas tanah seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selain itu, ada juga keanekaragaman hayati yang terjadi di bawah tanah seperti mikroba tanah, cacing tanah, dan organisme lain yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya ada keindahan lanskap, yaitu aspek subjektif yang terkait dengan apresiasi estetika terhadap lingkungan alam atau buatan yang menarik dan mempesona. Beberapa hal yang terkait dalam keindahan lanskap adalah yang pertama ada nilai spiritual. Itu keindahan lanskap dapat memiliki nilai spiritual yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Lanskap yang indah dapat memberikan rasa kagum, keharmonisan, dan kedamaian. Kemudian ada potensi ekowisata. Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada pengalaman alam dan keberlanjutan lingkungan. Lanskap yang indah dapat menarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, melakukan kegiatan rekreasi, dan belajar tentang keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Kemudian ada konservasi alam, yaitu keindahan lanskap dapat dijadikan landasan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Lanskap yang indah seringkali menjadi habitat bagi spesies langka dan endemik, serta memiliki ekosistem yang rentan terhadap perubahan. Melindungi lanskap yang indah dapat memastikan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu ada kualitas udara merujuk pada tingkat kebersihan dan komposisi udara di suatu wilayah. Beberapa hal yang terkait dengan kualitas udara adalah pertama ada asap, yaitu partikel-partikel padat atau cair yang terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, atau kebakaran hutan. Yang kemudian ada polusi udara, itu terjadi ketika ada penambahan zat berbahaya atau kontaminan lainnya ke udara yang melebihi ambang batas yang aman. Selanjutnya ada emisi karbon. Emisi karbon merujuk pada pelepasan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Emisi karbon terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Relevansi kriteria dan indikator yang dapat diukur terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang objektif dan terukur tentang keindahan lanskap dan kualitas udara. Dengan menggunakan kriteria dan indikator yang dapat diukur, kita dapat mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk membandingkan, memantau, dan mengevaluasi keadaan keindahan lanskap dan kualitas udara. Tanah yang mendukung produktivitas tanaman memiliki beberapa sifat dan ciri yang penting. Di antaranya meliputi ada kesuburan, struktur tanah, kandungan air, pH tanah, drainase, tekstur tanah, ketersediaan oksigen, kehadiran bahan organik. Semua sifat dan ciri tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap produktivitas tanaman. Kemudian ada pertanian intensif, yaitu pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dengan memanfaatkan teknologi dan praktik pertanian yang intensif. Beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait pertanian intensif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk meningkat dan kebutuhan pangan meningkat. Pertanian intensif menjadi penting karena pertumbuhan populasi yang cepat dan meningkatkan kebutuhan pangan. Dengan populasi yang bertambah, diperlukan produksi pangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan makanan. Yang kedua, ada peningkatan produksi pangan melalui pemupukan dan pengolahan tanah. Pertanian yang intensif melibatkan penggunaan pupuk untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada tanaman. Pemupukan yang tepat dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Selain itu, pengolahan tanah yang baik serta seperti penggemburan dan pengaturan drainase juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pengairan dan perbaikan varietas. Pertanian intensif juga melibatkan penggunaan sistem pengairan yang efisien untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Selanjutnya ada pengurasan hara, yaitu pertanian intensif dapat menyebabkan pengurasan unsur hara yang lebih cepat. Penggunaan pupuk yang intensif dapat menyebabkan kehilangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari tanah. Oleh karena itu, pemupukan yang tepat dan pengolahan nutrisi yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan hara tanah. Pertanian intensif memiliki manfaat dalam meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Namun, juga perlu diperhatikan dampak lingkungan seperti penggunaan air yang berlebihan, penggunaan pupuk yang berlebihan, dan degradasi tanah. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan
keberlanjutan lingkungan yang seimbang bagi ekosistem. Kemudian ada pengangkutan hara keluar tanah. Pengangkutan hara keluar tanah sendiri yaitu seperti contohnya ketika sehabis panen, seharusnya bahan organik atau sisa-sisa tanaman yang harusnya itu dibiarkan supaya bisa menjadi bahan organik, tetapi malah diangkut keluar atau dibakar, sehingga mengakibatkan unsur hara atau bahan organik tersebut menjadi hilang dari dalam tanah, sehingga tanah tersebut menjadi panas atau kekurangan unsur hara, lalu siklus unsur hara tersebut menjadi terhenti. Nah, seperti contohnya yaitu penanaman ubi kayu terus-menerus yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi panas, ya, atau sering disebut juga dengan pertanian monokultur. Karena apa? Karena ubi kayu sendiri itu membutuhkan unsur hara atau bahan organik itu dalam jumlah yang besar, sehingga ketika unsur hara tersebut terus-menerus diserap oleh ubi kayu mengakibatkan tanah tersebut menjadi panas karena kekurangan unsur hara. Nah, seperti dalam PPT, masalah utama pertanian intensif yaitu ketika terjadinya pemanasan global, terus polusi udara seperti pabrik, CO2, CH4, N2O, terus kekeringan, dan juga pertanian intensif sendiri mengakibatkan flora dan fauna lokal endemik itu menjadi terganggu habitatnya, sehingga seringkali pada sebuah tragedi itu kan ada seperti kayak gajah masuk ke lahan atau orang hutan tuh masuk ke lahan pertanian, itu dikarenakan karena lahan asli mereka atau habitat asli mereka tuh diganggu atau dirusak oleh manusia sendiri. Nah, dalam pengelolaan kualitas tanah terdapat 3 aspek, yaitu kimia tanah, fisika tanah, dan biologi tanah. Dalam kimia tanah terdapat bahan organik tanah, penyerapan hara, keracunan atau kekehatan, dan kemasaman, di mana kemasaman itu yaitu tingkat pH tanah lebih kecil dari 6. Kemudian dalam fisika tanah ada pemadatan, celahan, penahanan air, dan aerasi. Pada fisika tanah tersebut terbagi atas 3 aspek, yaitu dalam aspek plot itu terjadi runoff, erosi, dan pensucian. Dalam bentang alam adanya banjir, kekeringan, longsor, dan kualitas air. Kemudian dalam lingkup global adanya efek rumah kaca, cadangan karbon, dan biodiversitas. Kemudian pada biologi tanah adanya decomposer, ekosistem engineer, dan simbiosis antar tanaman. Nah, ada pengelolaan tanah yang kurang tepat dan ada pengelolaan tanah yang tepat, di mana pada pengelolaan tanah yang kurang tepat itu input dan outputnya tidak seimbang atau mengalami degradasi. Sedangkan pada pengelolaan tanah yang tepat, input dan outputnya seimbang, yang bisa kita sebut sebagai produksi berkelanjutan. Pada yang tidak tepat, pengelolaan tanah yang tidak tepat, ada degradasi kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, dan biologi. Terdapat 2 poin, yaitu reversible atau dapat diperbaiki, contohnya kehilangan hara, bahan organik, dan kemasaman. Dan poin kedua yaitu irreversible, yaitu sukar atau tidak dapat diperbaiki, contohnya hilangan lapisan tanah akibat erosi. Kemudian pengelolaan tanah, terdapat masalah dan pemecahan masalah. Dalam aspek masalahnya ada daya olah tanah, keadaan fisik tanah, di mana struktur dan kelembapan tanah itu buruk. Kemudian efisiensi penggunaan hara yang rendah. 3, pengendalian gulma yang kurang efektif, dan pemberantasan hama dan penyakit. Kemudian ada pemecahan masalahnya. Sebagai contoh, penambahan bahan organik, contohnya pengaplikasian musa atau dimenamkan, pengelolaan tanah, kemudian pengaturan pola tanam atau pemupukan, kemudian melakukan penyiangan atau mencabut gulma secara langsung secara teknik, kemudian melakukan herbisida atau pengaplikasian pestisida untuk gulma. Dalam pengelolaan tanah terdapat 3 aspek cara, yaitu mekanik, kimia, dan biologi. 3 aspek ini dapat digabungkan atau dapat dikombinasikan supaya dalam pengelolaan tanah dapat menghasilkan hasil yang optimal. Saya akan menjelaskan
pengelolaan tanah secara biologi, titik awal sistem pertanian berkelanjutan. Pertama itu sistem pola tanamnya, ada kualitas masukan itu memasukkan bahan organik, ada juga eksudasi akar. Eksudasi akar ini ada proses di mana akar tanaman melepaskan zat organik ke dalam tanah yang dapat berupa asam amino, gula, dan senyawa organik lainnya yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Terus ada juga ketahanan terhadap penyakit, pengelolaan bahan organik untuk penjagaan hama. Dan ada biota menguntungkan, yaitu inokulasi dan pengelolaan makrofauna. Biota merugikan itu hama dan penyakit. Dan untuk inokulasi dan pengelolaan makrofauna itu untuk kesuburan tanah dan produksi tanaman tersebut. Selanjutnya, adakah masalah lingkungan yang berkembang di Indonesia? Apa masalahnya? Ada beberapa masalah yang berkembang di Indonesia seperti deforestasi, pencemaran udara, pencemaran air, dan perubahan iklim. Dapatkah kita menjumbang pengetahuan kita kepada masyarakat? Tentunya dapat. Bagaimana caranya? Itu dengan cara sosialisasi secara langsung contohnya kepada para petani. Selanjutnya itu ada masalah. Yang pertama, air, itu jumlah, buffering, kekeringan, sedimen, kualitas air, longsor. Yang kedua, biodiversitas, yaitu ada hama dan penyakit yang di atas tanah maupun di bawah tanah. Yang ketiga, ada keindahan landscape, yaitu nilai spiritual, potensial, ekoturism. Keempat, ada kualitas udara, yaitu asap, polusi udara, ada emisi C, dan semuanya itu merupakan relevansi kriteria dan indikator yang dapat diukur. Dan terakhir ada pengelolaan tanah secara terpadu untuk mencapai pertanian sehat, pemulihan fungsi DAS atau daerah aliran sungai. Itu ada sistem penggunaan lahannya, itu penutupan lahan, input bahan organik, gangguan tanah, ada dampaknya, banjir, kekeringan, longsor, polusi, dan juga ada fungsinya pada struktur tanah, yaitu pada makroporositas, infiltrasi, makrofauna, dan perakaran tanaman. Ada juga kekuatan tanah sampai perakaran. Ada juga teknik alternatifnya. Terus ada one side cost and benefit sama off side cost and benefit.